Lalu langsung ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, kalau udah gini selesai. Nah, kalian terakhir ini. Ini kita lihat dulu nih. Ketika kita bayi, tak berdaya, masa kecil, lapar nangis, BAB nangis, panas nangis, gak nyaman nangis. Lanjut, kalian terakhir itu punya kemauan, punya keinginan, tuh, penasaran, berproses, percaya diri. Nah, tangguh dan berani mencoba hal yang baru. Kita lihat ya, bagaimana dulu kita ketika kecil. Yang penting nggak dilihat, nggak nangis. Yang penting nggak dilihat, nggak nangis. Tuh, jatuh bangun, jatuh bangun. Oh. Lanjut, terlahir cerdas dan pantang putus asa. Itu kodrat kita. Lihat. Dicoba oleh ayahnya, bagaimana dia mencari solusi, bagaimana melewati. Ayahnya kelihatan cuek, tapi ini pelajaran. Ayahnya kelihatan tak peduli, tapi justru itu kepedulian. Lihat anak-anak cerdas. Ternyata proses itu jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang tidak mau memperhatikan proses. Karena proses bisa diwariskan, hasil hanya bisa dinikmati. Lihat, ayahnya hadir, mengambil anak itu, dikembalikan, ulang lagi. Ini proses, dan akhirnya apa? Dia mendapatkan cara terbaik. Bagaimana cara untuk lewat? Bagaimana cara untuk mampu melewati tantangan dan rintangan? Ya. Namun, mohon maaf, hambatan terbesar adalah diri kita sendiri. Dirimu adalah hambatan terbesarmu. Nih, kalau nggak percaya, siap berubah. Ini namanya ulat. Ulat ini merusak. Ulat ini menjijikkan. Ulat ini menjadikan tumbuhan di mana dia hadir bisa mati. Namun ada kesempatan di mana ulat ini berkuasa melakukan metamorfosis. Coba kalian bayangkan. Ada 3 hal yang terjadi di sini. Yang pertama, terbatas makanannya. Yang kedua, terbatas geraknya. Yang ketiga, harus benar-benar pasrah ikhlas. Kalau ada anak kecil iseng, mati dia. Atau ada predator, mati dia. Ternyata inilah sebagaimana proses kita yang sebentar lagi berpuasa. La'allakum tattaqun. Coba perhatikan baik-baik. Mengapa ulat ini yang sebelumnya merusak dan berikutnya justru membantu penyerbukan, makanannya berubah, polanya berubah. Nah, inilah sebuah proses metamorfosis. Kesimpulannya apa? Nih, perhatikan nih. Ini nggak boleh dibantu. Kalau digunting, mati dia. Kenapa? Sayapnya nggak kuat. Dia keluar dengan mudah, tapi dia akan mati karena tidak bisa terbang. Justru dia hidup kalau disuruh sendiri melakukannya. Itulah yang namanya ujian akhir. Ujian akhir di mana kalian nanti babak final, itulah yang akan membuat kalian bisa bergerak lebih hebat. Tidak harus dibantu. Nah, ternyata superhero sudah pensiun. Kita butuh lagi mereka. Tuh, kita pensiun ya. Yang jualan nasi uduk, mereka sudah jualan tepung, nasi kuning. Kita tidak butuh mereka.
Kalian mau berubah atau tinggalkan? Mau berubah atau tinggalkan? Mau berubah atau tinggalkan? Nih, hasilnya. Honda adalah perusahaan yang didirikan sebelum Indonesia merdeka. Sampai hari ini dia masih bertahan. Kenapa? Karena mereka mampu beradaptasi, mampu menghadapi perubahan. Dari mulai ini bebek dulu namanya, berubah nih. Oh, berubah nih. Perubahan yang sedemikian hebat. Terus menerus tim kreatifnya bekerja. Bahkan hari ini kabar terbaru, Honda menghasilkan mobil berbahan bakar hidrogen. Artinya nanti hanya dengan air habis. Listrik sama bensin plus. Kalau air benar-benar bisa untuk bahan bakar kendaraan mereka. Ya, nih ya. Nah, jadi artinya apa? Mulai berubah dari sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertanyaannya, mengapa orang lebih suka naik eskalator? Gratis, apalagi? Gak capek, apalagi? Malas, betul. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar orang mau melewati tangga manual dan meninggalkan eskalator? Tutup eskalatornya, betul. Bagaimana Al-Azhar 41 ini menjadi SMP terbaik? Tutup dan bakar semua sekolah di sekitarnya, gitu. Bisa. Mau? Cara terbaik adalah biarkan eskalatornya berjalan, tapi rubahlah tangga manualnya menjadi menarik dan menyenangkan. Itu konsep. Rubah tangga manualnya, bukan ganggu eskalatornya. Rubah tangga manualnya menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, menarik, menyenangkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh, perubahan. Akhirnya apa? Tim kreatif membuat piano di tangga manual ini. Warnanya, suaranya, nadanya. Tuh, lihat.